Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa 11 saham yang menjadi requestan teman-teman investor di kolom komentar dan sudah cukup menarik karena beberapa saham ini sudah berada di level support. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi kita sudah rekap guys ya pertanyaan-pertanyaan dari requestan teman-teman investor di kolom komentar. Kita akan membahas posisi, strategi, dan juga apa yang sebaiknya kita lakukan di saham-saham yang akan kita analisa guys ya. Yang pertama dari Kak Ahsan ya, pagi Min boleh bahas ADMF average di 9350, averaging down dari 11.000. Nah, sebenarnya kondisi-kondisi seperti ini memang harus ya benar-benar kita lakukan averaging down guys. Apalagi sahamnya itu memang perusahaan yang bagus dan masih layak untuk di hold ya. 9350 dari level 11.000. Saya rasa perjuangan yang cukup panjang guys ya, cukup lama nih averaging down-nya dari level ini guys ya, dari sekitar November 2024 ya sampai di 9.350 ya. Nah, di sini guys, average sekarang itu di resisten ya, 9350 tepat di resisten sebelumnya. Nah, kalau misal kita melihat perjuangan yang sudah dilakukan nih oleh Kak Ahsan, averaging down sudah lumayan turun ya. Average-nya sudah sangat-sangat turun. Kita coba lihat guys untuk ADMF karena memang di level sekarang jika berdasarkan long term view ini memang masih cukup sideways. Tapi di sisi lain ternyata juga mulai kembali naik guys berdasarkan short term view-nya. Nah, di sini ya kita lihat teknikalnya jangka pendeknya ini memang sempat turun ke support sebelumnya dan perlahan-lahan mulai naik kembali. Jadi kita coba lihat guys ya, apakah ada sisi money flow yang menarik nih untuk ADMF untuk bisa bangkit kembali. Karena saya rasa memang saham ADMF ini masih sangat bagus untuk di hold. Kalau misal memang tidak mau cut loss ya, masih oke untuk di hold. Tapi memang kondisi sektor keuangan ini sedang tertekan. Itu yang harus teman-teman pahami. Jika kita lihat ternyata yang kemarin melakukan penjualan itu beberapa ada asing dan retailnya masuk. Tapi ini hanya di tanggal 23 saja ya. Ini hanya di hari Jumat. Nah, money flow lengkapnya kita coba lihat guys di sini ya. Kalau misal dilihat ADMF sebenarnya asingnya sempat masuk ya di awal Januari guys. Di awal Januari sampai di tanggal 20 Januari jika kita perhatikan asingnya ini perlahan-lahan sempat masuk ya guys ya. Di tanggal 5-nya 493 juta, lalu di tanggal 6-nya juga 237 juta, dan di tanggal 8 juga lumayan nih, 614 juta, dan next tanggal 9 juga di 210 juta. Jadi sebenarnya ADMF ini sudah lumayan oke lah jika kita lihat dari sisi money flow-nya. Gitu guys. Coba kita lihat ya guys ya dari awal Januari. Nah, teman-teman juga bisa lihat, ini adalah gabungan ya antara asing dan domestik. Ternyata top 5-nya Big Akum. Ada NI, CP, SQX, LXA. Semoga ADMF ini bisa cepat rebound ya, karena kita lihat secara teknikal jangka pendek sudah lumayan oke. Dan secara money flow juga sudah lumayan bagus, meskipun memang belum begitu besar, karena average-nya ini masih normal accumulation. Ya, jadi memang masih ada beberapa buangan nih dari sisi kanan ya guys ya, ZP, YP, IT-nya ini jualan dari awal Januari 2026 ini. Seperti itu ya untuk view-nya ADMF. Lalu selain itu ada CNMA, average di 154, averaging down dari harga IPO. 154 ya, berarti sudah lumayan lama guys ya. Dari harga IPO loh guys. Untuk sekarang di 154. Yang saya bingung untuk si NMA, apakah Kak Ahsan ini sudah sempat melihat cuan ya? Karena kan sudah sempat dibawa ke 174 nih. Atau ketika naik pun waktu itu averaging down-nya belum sampai ya di 154. Jadi ada dua kemungkinan antara tidak take profit atau memang belum kejemput. Tapi kita asumsikan saja belum kejemput ya dari harga IPO. Cuman begini guys, memang waktu itu pun kita ikut ya IPO-nya CNMA, tapi kita tidak hold gitu. Karena kalau misalkan saham yang day one-nya kurang bagus ketika IPO, ya bisa kita anggap
belum terlalu menarik ya, belum terlalu menarik. Jadi biasanya kita buang dulu. Kecuali misalkan contohnya seperti cuan. Cuan itu kan juga nggak langsung naik, guys. Dia pelan-pelan gitu ya setelah IPO. Nah, lalu di beberapa bulan kemudian dia baru merangkak naik. Nah, di sana mulai menarik, baru kita bisa masuk, guys. Seperti itu ya. Itu yang kita lakukan di CNMA waktu itu. Tapi di level sekarang, kalau misal lihat average ya di 154, punya dari harga IPO sih lumayan, guys. 154 sebenarnya tidak begitu jauh, guys ya. Ya, semoga saja nanti bisa kembali rebound. Tapi kalau misal kita lihat dari sektoralnya pun, memang bisnis CNMA ya atau bioskop ini menurut saya sih sedang terjadi disrupsi ya, sedang terjadi apa ya, bisa dibilang kemunduran lah. Alasannya simple, guys, karena sekarang kan didominasi oleh Netflix ya, lalu hiburan-hiburan dari media sosial, TikTok, Facebook, YouTube segala macam juga sudah banyak sekali ya, guys ya. Jadi bisnis bioskop menurut saya ya sedang kurang bagus lah, sedang menurun dan terdisrupsi. Kecuali film-filmnya bagus, mungkinnya bisa agak naik lah dari sisi profitabilitas. Oke, jika dilihat memang masih ada distribusi, ini di hari Jumat kemarin, KKX LPD-nya masuk, CCXCYJ-nya keluar. Ya, retail pun di sini split ya, ada yang masuk, ada yang keluar. Kita coba lihat saja guys untuk asingnya. Kalau misal kita lihat ada peluang sebenarnya, kalau dilihat dari money flow ya. Kalau misal dilihat dari overall-nya sih memang masih distribusi. Tapi ternyata asingnya mulai masuk nih guys. Jadi bisa uh, di-watch ya, terutama untuk keasan bisa dipantau. Kalau misalkan nanti cuan, ya jangan lupa take profit. Kecuali sedang digoreng naik terus tiap hari ya, itu bolehlah di hold. Tapi kalau misalkan naiknya tidak kuat ya, tidak konsisten, ya jangan lupa take profit ya. Oke guys, untuk CNMA kita lihat asingnya mulai masuk ya 1 miliar lebih, 1 M lebih itu sejak di 19 Januari. 19 Januari. Sebenarnya akumulasinya sangat rutin itu sejak di 14 Januari. 800 juta, 300 juta, lalu tanggal 19-nya 1,4 M, tanggal 20-nya 1,1 M, dan tanggal 22-nya 1,4 M. Sudah mulai oke sebenarnya ya, dari sisi akumulasi asing. Cuman kita belum tahu nih kira-kira apakah akan naik dengan cepat atau tidak. Jadi butuh kesabaran ya untuk hold saham CNMA. Next ada ACES, average di 448, averaging down dari 680. Untuk ACES 448 lumayan sebenarnya, lumayan dekat lah 448 ya. 448. 448 680 ya lumayan lah averaging down-nya masuk di 600 700 pun saya rasa sempat dibawa naik ya. Waktu itu sempat ada tanda-tanda reversal mungkin masuk di 600-an sini guys atau ketika turun bisa saja tapi bagusnya saham-sahamnya memang bisa di averaging down. Jadi tidak tidak cut loss pun tidak masalah, yang penting kuat ya untuk hold-nya. Kembali lagi guys, semua keputusan investasi di tangan masing-masing dan disclaimer on. Tapi kita lihat ya, untuk view-nya ACES mulai sideways kembali di 414-an. Waktu itu di tahun berapa ya? 2002 berapa guys? 2022 batu bara ya. 2023-an lah mungkin ya. 2023, 2022 ACES itu juga sempat berada di 400-an. Dia itu juga sempat sideways lama di 400-an. Namun karena data dari penjualannya bagus, triple SG-nya bagus, itu kan dilaporkan setiap bulan. Nah, ketika triple SG-nya bagus ya, same store sales growth ya, itu bagus, ACES-nya naik terus gitu guys. Jadi ya semoga nanti triple SG dari S Hardware juga bisa naik lagi agar harga sahamnya juga bisa terkerek. Waktu itu banyak sekali guys yang optimis ya karena data itu triple SG-nya naik. NIBK-nya masuk guys, ada normal akumulasi, sepertinya lumayan menarik ya untuk ACES. Kita hargailah ya guys ya, kita juga salut nih dengan keasan yang ibaratnya memang dia gigih ya untuk bisa melakukan averaging down, hold saham, itu menurut kita sudah nilai plus ya guys ya, dari seorang investor yang bisa kita bilang kuat mental lah. Untuk ACES kita lihat ya di tanggal 19 ini ada net buy asing 4,7 M,
tapi next day-nya langsung dibalas guys dengan net sell 3,7 dan 1,7 M. Lumayan sebenarnya. Tapi jika kita kalkulasi nih full 1 bulan ya dari tanggal 1 Januari, kita bisa melihat asing perlahan-lahan kumpulin barang di Aces. Jadi sudah cukup menarik sebenarnya untuk Aces, tapi belum tentu juga Aces berhenti di level sekarang karena memang masih cukup downtrend. Tapi semoga saja ini sideways yang mungkin akan cukup panjang dan semoga benar-benar asingnya lanjut akumulasi. Tinggal kita pantau aja guys sebenarnya akumulasinya untuk full Januari sampai di hari ini ya, sampai besok pembukaan tanggal 26. Sampai hari ini kita lihat Aces-nya masih cukup bagus untuk asingnya mulai rutin akumulasi. So Aces oke. Okay. Kita lihat lagi guys, ada PRDA ya yang di request. PRDA average dari 3.200, averaging down dari 6.400. Nah ini guys ya, mentalnya sangat kuat guys. Harga tinggi pun masih bisa di averaging down ya guys ya. 6.400 sampai 3.200. 6.400 sampai 3.200 ya. Ini sebenarnya untuk PRDA Prodia ya. Waktu itu saya juga sempat tertarik guys sebenarnya untuk masuk di PRDA, cuman memang kalau dilihat dari sisi teknikal ya, ini kurang agresif, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia itu terkadang setelah naik turunnya cukup curam. Ya, setelah naik turunnya cukup curam. Jadi ya untuk PRDA sih saya rasa lebih baik untuk swing trade aja guys. Tapi tentu ya kita analisa money flow berdasarkan requestan dari Keasan ya. Boleh bahas sekalian money flow-nya Min. Terima kasih gitu ya. Oke, untuk PRDA. Teman-teman lihat kemarin sempat terjadi tanda-tanda reversal, kenaikan kembali, tapi langsung turun lagi guys. 1,2% close di 2370. Cukup netral, tapi tentunya kita coba lihat guys dari sisi asing karena uh, asing ini biasanya agak random juga. Terkadang berdasarkan sentimen, berdasarkan agak random juga gitu ya kadang-kadang. Jadi ya semoga nanti PRDA bisa lanjut di net buy. Kalau misalkan kita perhatikan hari terakhir, meskipun koreksi 1,2%, ternyata ada akumulasi asing 2,2 miliar. Ini tanggal 23. Lalu untuk awal Januari 2026, juga asing terpantau mulai kembali cicil beli di PRDA. Jadi semoga ada peluang ya untuk PRDA, terutama untuk teman-teman yang lainnya juga yang masih floating loss di sebuah saham. Teman-teman lihat money flow-nya. Kalau misalkan money flow-nya bagus dan sudah berada di level support, saya rasa tidak ada salahnya untuk mencoba averaging down ya, dan semoga cepat terjemput. Oke guys, analisa saham BST. BST itu apa ya? Kurang mudeng guys. Bumi 425 sebaiknya gimana bang? Untuk Bumi 425 ya, 425 lumayan sih sebenarnya. 425 lumayan sebenarnya. Tapi gini guys, jika mulai ada sideways di zona support, kita biasanya lihat intraday. Kita lihat transaksi intraday, bukan di midday ya, intraday. Di akhir sesi kita lihat money flow-nya seperti apa. Kalau misalkan net sell-nya masih besar, maka otomatis ada potensi jebol support. Tapi kalau misalkan sideways di support dan distribusinya mulai menipis, ya berarti kita bisa asumsikan mulai oke nih untuk dipantau kembali, baik itu untuk averaging down, untuk re-entry ya di zona support ini, dan kalau misal ada akumulasi, ya apalagi, berarti kan ada potensi untuk bounce back ya dari support tersebut. Jadi untuk Bumi, ada ZPAK yang masuk, dan kita coba lihat guys seperti apa money flow-nya. Nah, ini kan di tanggal 21 kan net sell-nya besar nih. Ya tanggal 20 21 kan 700 M, 450 M. Tanggal 22 mulai menipis 1,6 M saja. Dan tanggal 23 juga tidak begitu besar, hanya 92,9 M saja. Tapi memang asingnya, jika teman-teman perhatikan, ini banyak yang melakukan take profit, termasuk Chengdong. Termasuk Chengdong. Jadi, jika tekanan jualnya masih besar, otomatis kenaikan Bumi juga mungkin akan sedikit terhambat ya. Akan sulit lah untuk naik. Tapi, potensinya menurut saya akan ada sideways dulu guys. Akan retest dulu di support. Kalau buangannya lebih besar, otomatis ada potensi anjlok ya atau jebol support. Akan turun ke sekitar MA50-nya di 320-an guys. Jadi, be careful ya. Hati-hati juga kalau misal teman-teman beli di harga tinggi. Jangan sampai mempengaruhi psikologis teman-teman ya.
Jangan sampai kalian terdistraksi lah. Jadi ya potensinya untuk bumi sih menurut saya teman-teman bisa coba evaluasi kembali ya. Apakah masuknya kebanyakan atau masuknya ketinggian? Seperti apa strateginya? Nah, itu harus dievaluasi kembali, guys. Adro yang masih under value katanya ya. Lalu ada koin nih, koin ada requestan juga. Adro kayaknya kemarin udah ya guys ya. Adro sudah kemarin karena memang sahamnya juga masih bagus. Lalu ada koin, Bang Koin gimana nih? Dari Bang Haryo ya. Untuk koin sudah lumayan tinggi guys sebenarnya. Nah ini kan terlepas dari goreng-menggoreng saham ya, harga sahamnya memang sudah digoreng cukup tinggi. Tapi jika kita lihat dari sisi industrinya ya untuk sekuritas kripto ya, ini akan cukup bentrok guys dengan regulasi dari pengawas dari Indonesia itu sendiri, dari pemerintah lah, dari pemerintah Indonesia. Nah, maka dari itu kalau misalkan koin sendiri lebih cocok sebenarnya untuk swing, untuk trend following, tapi tetap ya harus ada stop loss. Kenapa? Karena tidak lepas dari yang namanya pump and dump. Ya kalau misalkan pump ya syukur kita cuan, tapi kan kalau dump, kalau turun ya artinya harus ada pembatasan risiko. Untuk koin akan retest di zona support ya sekitar 2000 sampai di 2200. Ini adalah level support yang terdekat untuk koin saat ini ya, 2100 sampai 2200. 2000-an lah, di 2000-an guys. Nah ini menjadi level support selanjutnya, tapi kalau misal kita lihat, akumulasinya sih masih oke, ada AKCCBK, tapi harga sahamnya ini turun terus guys. Ya kalau misal teman-teman sedang floating loss ya di koin, saya doakan sih koinnya atau saham apapun itu yang tadi juga di request, semoga bisa naik lah, agar setidaknya teman-teman bisa keluar dengan profit. Untuk koin sendiri terakhir di netbuy 18,9 M, tapi memang sebelumnya ada net sell yang lumayan ya. Nah, teman-teman juga lihat ketika ada akumulasi langsung dibantai kembali ya dengan distribusi. Artinya asing juga di saham koin ini mereka sekedar trading guys. Ya mereka tidak hold jangka panjang juga, mereka juga trading. Ya mereka buy tapi langsung disusul oleh penjualan gitu ya. Beli lagi, jual lagi. Asing juga seperti itu kalau kita lihat di koin. Tidak sekonsisten di saham-saham lain yang memang katalisnya sedang bagus. Contoh Antam misalkan ya. Lalu saham-saham lainnya juga guys yang memang sedang akumulasi oleh asing. Next kita ke requestan selanjutnya guys, ada PSAB ya guys ya. Bang, saya BBRI, BBCA masih loss. Kapan bagus averaging down? Sudah kita bahas kemarin guys. Untuk BBRI, BBCA semoga juga bisa naik ya. PSAB MDKA ini juga termasuk saham ini guys, saham emas ya. PSAB saya rasa sideways-nya lumayan cukup panjang, tapi di level sekarang ini adalah level higher low, jadi lumayan oke. Tapi jika kita perhatikan pun di 1 minggu terakhir, ternyata asingnya malah ada distribusi, terutama AKTP ya kemarin. Jadi PSAB ya kalau misalkan kita bandingkan dengan saham emas lain, PSAB ini cukup lelet ya, cukup tertinggal. Tapi tidak menutup kemungkinan juga PSAB-nya malah mungkin tiba-tiba nanti bisa naik ketika Antam sedang cooling down, HRTA Archie sedang cooling down, bisa saja PSAB-nya nanti yang melesat gitu. Tapi untuk saat ini kita lihat asingnya untuk di minggu sekarang ya, di minggu dari Senin guys, di 1 minggu ini PSAB-nya sangat rutin di net sell asing. Meskipun sebelumnya sempat terjadi akumulasi yang cukup besar di hari Kamis ya, Kamis minggu lalu, ini sempat net buy 74 M, tapi langsung dibalas dengan net sell yang cukup banyak guys. Jadi ya untuk PSAB kalau misal mau coba-coba entry untuk swing, ya it's okay sebenarnya. Kembali lagi disclaimer on ya, keputusannya di tangan teman-teman. Tapi tetap ada resikonya guys. Kalau misal teman-teman terlalu banyak yang masuk di PSAB. Jadi tetap harus diatur money management dan juga dari sisi strateginya, guys. Selanjutnya ada MDKA. MDKA juga cooling down, naik ya 1,8% di 3.300, tapi memang terkesan sideways, guys, jika kita perhatikan karena sebelumnya sempat terjadi koreksi 2%.
Untuk MDKA ada normal akumulasi dari KZ, LG, AZ. Coba kita cek ya untuk money flow-nya. Ya minimal kita lihat di 1 minggu atau di 1 bulan terakhir lah. Kalau akumulasinya masih lebih besar, ya berarti sahamnya masih oke. Termasuk MDKA. Ternyata di 1 bulan terakhir, akumulasi asing di MDKA ini sangat bagus. Jadi kalau misal teman-teman masih pegang harga bawah, ini masih bisa di hold, jadi masih oke ya. Kecuali teman-teman yang mungkin pegangnya di tengah atau di harga kemarin ya, harga atas, ya saya rasa resikonya untuk harga tingginya lumayan cukup besar guys. Karena saham apapun yang di net buy asing bisa kapanpun didistribusi atau di take profit seperti itu. Kita ke requestan selanjutnya guys ya. Kita bahas CDIA. CDIA sudah jebol support di 1650, support di 1700 jebol, 1650 jebol, dan akan retest di support selanjutnya di 1330-an jika nanti distribusinya semakin membesar. Akumulasinya terlihat dari AK, OD, CCBK. Tapi apakah semenarik itu guys? Coba kita cek ya. Jika dilihat untuk hari Jumat saja, net buy 22,7 M, tapi di tanggal 20-nya hari Selasa ya, Selasanya net sell 36 M. Jadi di sini sebenarnya net sell asingnya masih cukup dominan. Net sell asingnya masih cukup dominan guys, meskipun beberapa kali asingnya masuk ya. Tapi berarti ada spare waktu nih beberapa hari ke depan mungkin kita harus menyaksikan dulu sideways-nya CDIA. Jadi semoga nanti CDIA-nya dia retest dulu di 1330 di supportnya, lalu asingnya berbalik akumulasi dengan nominal yang lebih besar, maka mungkin kita bisa lebih pede nih untuk masuk di CDIA. Tapi untuk saya pribadi CDIA mungkin kita coba wait and see dulu. Next, ada requestan dari salah satu investor juga untuk NICL. NICL nikel ya guys ya. Jadi harga nikelnya cukup volatil dan kemungkinan besar masih bisa naik guys kalau misalkan terjadi ketidakstabilan supply and demand-nya. So untuk NICL saya rasa masih ada potensi untuk bounce back karena di hari Rabu Kamisnya lumayan oke. Hari Jumatnya distribusi dari BKAKZP. Tapi coba kita lihat ya untuk NICL. NICL di hari Rabu Kamis net buy 9,9 M dan 9,8 M. Tapi di hari Jumat net sell 9,5 M. Jadi asingnya ini masih keluar masuk. Tapi di minggu-minggu sebelumnya dari awal Januarinya teman-teman bisa perhatikan akumulasi asingnya cukup besar. Jadi sebenarnya asing masih punya barang di NICL dan masih ada potensi untuk dinaikkan kembali. Ya kita pantau dulu saja guys kalau misalkan ada ada tanda-tanda ya, tanda-tanda kenaikan dari NICL, mungkin teman-teman bisa coba averaging down kembali. Selanjutnya untuk Pewon, Pewon kita lihat cukup oke, ada kenaikan 1,6% di 380 dan asingnya juga mulai masuk guys. Akumulasinya oke, BBKZ, YPKZ, AK juga oke. Retailnya rata kanan, jualan. Jadi lumayan lah. Nah ini guys, data yang tidak akan bisa dibohongi ya, karena kan transaksi itu mencerminkan aktivitas pembelian dan penjualan. Untuk Pewon sendiri, kita lihat di minggu ini mulai bagus akumulasinya. Sejak di tanggal 20 ya, 20-nya net buy 12 M, lalu tanggal 21 net buy 24 M, 14 M, dan terakhir kemarin hari Jumat juga 14,5 M. Jadi untuk Pewon saya rasa sudah lumayan bagus sebenarnya. Tinggal nanti kita tunggu katalis selanjutnya, baik itu dari kebijakan pemerintah, stimulus ekonomi, ataupun dari corporate action dari perusahaan tersebut. Oke guys, mungkin nanti kita akan bahas juga saham-saham yang menarik ya untuk besok kita pantau. Ini kan saham-saham yang sudah berada dekat dengan level support, kita coba bahas dan kita cari ya apakah sahamnya memang sudah ada kemajuan atau belum nih, atau sudah mulai sideways di harga bawah atau belum. Nah itu kan juga menjadi tanda ya, tanda yang bagus untuk kita masuk kembali. Tapi tentunya kalau buy on support ya kita harus ada alasan kuat guys, baik itu katalis atau money flow gitu ya.
Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.